Ini ilustrasi. Santri belajar atau siswa belajar di rumah sama di sekolah, beda nggak? Sekolah itu sama seperti khalwat. Ada kurikulumnya, ada gurunya. Lebih cepat biasanya anak itu faham di pesantren daripada di rumah. Makanya sampai sekarang kiai-kiai faham. Akhirnya dibuatlah pesantren menjadi tempat isolasi. Maksudnya apa? Jadi anak-anak nggak usah belajar di rumah, isolasikan di pesantren. Maka bapak ibu nggak usah sok-sok protokoler. Kalau anaknya pesantren, mas biarin aja di situ. Karena di pesantren tuh aman. Jangan sok-sok. Ntar tukang dapurnya gimana? Ntar ininya gimana? Udah itu beres sudah, ya. Kita yang ngomong begitu, kadang kita lebih tidak protokoler daripada orang-orang di pesantren. Di pesantren udah mereka kuat disiplinnya, kuat juga doanya. Ya. Ada satu majelis, orangnya dempet-dempet terus Pak. Waktu pandemi lagi kenceng, itu majelisnya jalan terus. Amalannya cuma ratibul haddad, ratibul attas. Dan tidak ada satupun majelis, orang majelis kena corona. Tapi ketika majelisnya diliburkan, anggota majelis pada liburan. Pulang-pulang dari liburan menjadi LC, lulusan COVID. Itu kejadian, karena kekuatan zikir. Ketika dia keluar, dia tidak dijaga lagi di zikir. Satu zikir ada malaikat penjaganya. Malaikatnya bukan satu dua. Malaikat itu per huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Itu malaikatnya paling banyak tuh. Maka di ratibul atas, bismillahirrahmanirrahim dibaca 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Ya? Karena di situ ada asror yang luar biasa. Cuma kita kan nggak ngerti, main baca-baca aja ya. Akhirnya nggak punya adab lagi baca, padahal malaikat lagi hadir. Ini majelis begini aja malaikat banyak hadir Pak. Maka malu sama malaikat ya. Jaga-jaga adabnya. Jangan ingat-ingat duniawi di sini, ya. Waqad la tasihhu bi aqwamin. Namun ingat-ingat, khalwat itu tidak cocok untuk sekelompok orang. Contoh, pemimpin sama guru sama karyawan, cocok nggak? Pegawai PNS, cocok nggak? Kecuali dia dapat cuti. Pemimpin kalau berkhalwat, hancur nggak negeri? Ulama, guru kalau berkhalwat, hancur nggak pesantren? Terus aparatur negara berkhalwat, gawat. Oleh karena itu, khalwat ini cocok untuk orang-orang yang punya waktu luang. Kayaknya WFH itu kesempatan khalwat banyak, cuma kan udah mau selesai. Kecuali nanti datang lagi pandemi baru. Ya, antum doa, janganlah. Dia bakal datang-datang sendiri, nggak usah doa ya. Jadi kalau ada mursyid nih, dia punya murid seorang raja, seorang pejabat. Jika mursyidnya tidak kamil, tidak sempurna, maka dia suruh itu raja tinggalkan kepemimpinannya. Nah, ini gawat itu, ya. Sok-sok jadi mursyid, berarti dia belum selesai kemursidannya. Dia punya murid seorang kiai, lagi gak musim liburan, disuruh tinggalkan majelis. Nah, ini terjadi di beberapa tempat. Bubar, pesantrennya bubar. Pesantren bubar, ya. Nah, ini kejadian juga, ini di Thariqat. Begitu saja terjadi di jemaah tabligh, Pak. Ya. Di jemaah tabligh yang saya tahu, tidak boleh mentashkil mengajak khuruj kiai, syekh, muallim, mursyid, dan pengarang kitab. Karena kalau mereka diajak, maka sendi-sendi agama jadi longgar. Betul kejadian, beberapa sahabat kita punya pesantren, diajak khuruj, hancur pesantren, hilang. Mati pesantrennya. Karena memang khuruj itu asik. Khuruj itu
Kita dari sini pindah lagi, pindah lagi. Jadi pengalaman kita ganti-ganti terus. Kalau di pesantren, bosen Pak ngeliat santri. Oh, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Tapi betapa kiai-kiai itu sabar. Kadang udah begitu masih dibentak sama orang tua santri. Ini tidak termasuk santri saya. Kalau naruh anaknya di pesantren, terlalu kritis sama kiai. Terlalu banyak maunya di pesantren. Udah Pak, kalau punya anak taruh pesantren, taruh aja udah. Terserah Pak Kiai. Yang penting didik anak saya. Anak saya sekarang anak Pak Kiai. Mau dijewer kan, mau diapain, biarin. Kalau anak ngadu, saya dijewer sama Ustadz. Kita jewer ulang Pak. Kamu nanti lapor lagi, saya jewer ulang. Gitu seharusnya. Begitu saya dulu dididik. Ya. Kita lapor sama bapak. Habis dipukul sama guru. Guru saya itu guru bapak saya juga. Habis dipukul deh, dipukul ulang. Besok kau lapor lagi, awas. Nggak ada lagi Pak, kita lapor-lapor. Itu baru baca Quran kami itu. Belajar Quran aja begitu. Kalau sekarang di mana? Gurunya digebukin sama wali santri. Antum hati-hati, guru itu makomnya wali am, wali umum. Dia kekasih Allah. Sakiti mereka, tunggu kualat hidup antum seumur hidup. Apalagi kalau dia punya sir, dia wali khusus di sisi Allah. Sakiti mereka, tunggu celaka aja kita ya. Ini bukan nakut-nakutin, emang menakutkan. Imam Bukhari itu guru. Diundang oleh Raja Ahmad bin Khalid untuk private anaknya di istana. Imam Bukhari untuk dapat satu hadis dia tempuh ribuan kilo. Maka khusus untuk ngaji hadis kata Imam Bukhari, jika anakmu wahai raja ingin jadi orang alim, suruh serahkan dia ke sini. Jangan aku yang ke sana. Tersinggung rajanya. Maka dia sakiti Imam Bukhari. Akhirnya Imam Bukhari terpaksa keluar dari kota kelahirannya Bukhara. Dikejar-kejar oleh askar. Dikejar-kejar terus. Sampailah beliau kemudian di kota Samarkand. Karena Samarkand ini agak ramai, susah mencari Bukhari. Tapi beliau sudah capek, kelelahan. Malam-malam beliau berdoa, ya Rabb, jika mati lebih baik bagiku, jemputlah aku malam ini juga. Jika hidup lebih baik bagiku, panjangkan umurku. Tapi ya Allah, aku rindu kepada Rasulmu. Aku rindu kepada Engkau. Maka jemputlah aku malam ini juga. Dia usap matanya, langsung jatuh badannya. Meninggal habis sholat. Malam itu juga dikuburkan. Supaya tidak ketahuan Imam Bukhari melarikan diri dari Bukhara. Apa yang terjadi pada Ahmad bin Khalid? Tidak sampai seminggu, cuma 3 hari, ada surat datang dari Baghdad. Dia mesti ketemu mahkamah. Hakimnya saat itu langsung sultan atau rajanya, atau khalifah. Dia terbukti korupsi dan zalim, langsung dimasukin penjara, tidak sampai sebulan mati terhina dalam penjara. Itu nyakitin ulama tuh, ya. Kalau ulamanya beneran ya. Kalau ulamanya nggak beneran, nggak kualat-kualat. Udah sejam. Oleh karena itu, berkhalwat itu inqita'anil bashar li fatratin mahdudah. Kata pengarang kitab ini Syekh Abdul Qadir Isa Asy-Syazili Al-Qadiri, yaitu memutus hubungan dengan manusia meskipun dalam waktu tertentu saja. Wa tarkun lil a'mal ad-dunyawiyah li muddatin yasirah.
Tidak usah khawatir, hanya meninggalkan aktivitas duniawi dalam beberapa saat saja. Ya. Kalau saya bagi Pak, untuk orang aktivis kerja, untuk para pejabat, orang yang aparatur negara, orang-orang karyawan yang nggak mungkin kita membuat namanya kurikulum khalwat sejam, 1 jam semalam. Jadi sa'ah wa'idah fil yaum wa laylah. 1 jam semalam dia berkhalwat. Itu cukup. Kalau 1 jam semalam 30 hari jadi berapa? 30. Itu udah sama kayak dia 1,5 hari setiap bulan dia bersama Allah. Kalau dia lakukan itu setiap malam selama setahun, hitung Pak, jadi berapa? Ya. Tadi berapa? 30 kali 12 berapa? Ya, lumayan ya. Lumayan itu. Ditambah 10 hari. Gak dapat cuti 10 hari, 5 hari. Gak dapat 7 hari, 3 hari. Gak dapat, ya sudahlah. Malam Lailatul Qadar aja. Ya. Begitu kita mudahkan, tinggal nanti maunya. Ya. Mau nggak mengamalkannya nanti? Ya. Nanti insya Allah Ramadan saya kasih panduannya di sini. Ya. Kasih panduannya, kita kasih daurahnya sebelum Ramadan atau pas pertengahan Ramadan, silakan nanti diamalkan. Insya Allah. Teringetin ya Basit ya. Biar beramal itu ada panduannya. Karena kalau di tempat saya nggak muat Pak. Tempat kita masih kecil. Tempat kita cuma ruku. Nggak mungkin itikaf di situ banyak-banyak. Ya. Ya. Semoga ntar ada tempat yang bisa kita jadiin tempat ngaji plus tempat khalwat, insya Allah. Ya, jadi nggak hanya ngaji-ngaji doang kita, tapi kita juga praktek langsung, insya Allah. Walaupun cuma 1 jam setiap hari. Ya, Bapak Ibu senang nggak nonton satu judul? Ya. Filmnya kita suka genrenya. Khalwat itu kalau sudah tahu tekniknya mirip kayak nonton. Tahu-tahu sudah 2 jam. Gitu. Tahu-tahu udah sehari semalam. Ada orang, teman saya, kerjanya nonton terus dibayar Pak. Tahu-tahu udah 2 hari. Dapat duit. Kan enak tuh ya. Tapi nggak usah khawatir. Kalau ini Bapak bukan lagi cari materi. Berzikir latihan untuk mengosongkan dunia dari kolbu. Karena kebahagiaan kita setiap kali kita mampu mengosongkan selain Allah dalam kolbu. Kolbu itu bahagianya cuma dengan Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jika masuk selain Allah, dia kolbu gelisah. Masuk titik baru lagi, digelisah, begelisah, begitulah terus. Maka setiap kali orang mampu mengeluarkan noda hitam di kolbunya, ini bahasanya agak vulgar, rasanya mirip seperti orgasme. Inilah yang bikin candu dalam riyadhah. Inilah yang bikin candu dalam khalwat. Inilah yang membuat ahli zikir tidak meninggalkan zikirnya. Yang membuat ahli khalwat tidak mau meninggalkan mihrabnya. Ya. Kalau orang tadi nggak mau lepasin nikahnya karena itu kan, salah satunya sama ini, persis sama, bahkan lebih nikmat. Alazzu wa atam.